Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi sultan Zainal Umar Osman Ali Sayyidina Rasulullah Fatimah Zahra Sayyidina Hilali wa Imam Syafi'i Nabi Malik Ambari Anawi Rabi Jamil Fuqara Hadisin wal Qur'an wal Mufassirin bi Nazari Jalali la Maghari biha Sayyidina Muhammad Rahman Isa Pakai Sayyidina Muhammad Wali Wali Hasuni wa Qur'an Main Sumaina Ruhai Hadina Ma'adina wa Jadalina wa Syahina wa Jami'il Muslimina Muslimatan Allah ya Ghafiru lahum wa yarhami wa li darajati min jannah wa yamba'una bi asrari man warihim wa umumihim barakatihim bidini ad-dunya wal akhirah Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa inna ashrafal hadithi kitabullah wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa bi'sal muttaqin al-imamil maliki rahimahullahu ta'ala wa dawana fa'amiru bid'arain amin afana Bismillahirrahmanirrahim halaman 67 ya gitu. Summa rabiul umuri tahrimu mut'atin gitu ya. Ai istimta'u zawji wa mubasaratihi laha sawa'un kanat bisawatin amla bima kana baina suratin wa rukbatin biwad'in sawa'un kanat bihaidin amla wa bi ghairi wad'in haitsu laha ila wala budda an takuna mubasaratu mimma yanqudu min wudu liyakhruja sinnu wa liyakhruja asin wa sa'ru fala tahrumul mubasaratu bihi wal hasilu anna badanal mar'ati halal haidi bin nisbati ilal istimta'i wal mubasarati ala kismaini ahaduhuma ma baina surati wa rukbah fayahrumu ala rajuli al mubasaratu bihi bi ghairi haidin mutlaqan sawa'un kana biwatin aw bilamsin idza kanat atas siyabi bihilafil istimta'i bi ghairihima kanadrin bi sawatin fa innahu la yahrumu. Ya, lanjutan bacaan kita masih membicarakan masalah yang diharamkan ya dengan sebabnya hadas nih ya. Jadi hadas ada 3, ada hadas kecil, hadas setengah, dan hadas besar ya. Nah ini masuk bagian hadas yang besar ya. Jadi hadas kecil sunudahnya itu ya. Hanya hadas kecil yaitu nggak punya wudu. Nah itu nggak boleh sholat ya, nggak boleh pegang Quran dan itu ya. Gitu ini nggak boleh tuh bawa Quran gitu ya, nggak boleh tawaf gitu ya kalau ada kecil tuh 4. Nah kemudian ada setengah yaitu dengan sebab junub ya gitu. Nah dengan junub ditambahin lagi tuh ya, nggak boleh baca Quran ya, nggak boleh bawa Quran gitu ya. Nah kemudian ada besar, nah itu jadi yang tambahan tadi ditambahin lagi nih gitu ya. Nah itu nggak boleh ya diam di masjid gitu ya, udah sunnah ya. Dan nggak boleh liwat di masjid ya. Nah ya, dan nggak boleh istimta nih gitu ya. Nah di sini cuma rawi ulumur takdimu mut'atin ya, kemudian 4 perkara ya yang berikutnya ini tambahan, yaitu haram untuk tamattu, yaitu bersenang-senang ya gitu. Ai istimta'u zawji, yaitu bersenang-senang suami
wa mubasaratihi dan mubasarah ya bersentuhan ya gitu laha ya kepada perempuan tuh sawaun kana bisahwatin sama saja tuh bersentuhannya atau istimtanya dengan syahwat atau tidak ya bima kana baina surah wa rukbah yaitu yang ada antara pusat dan lutut itu nggak boleh di situ istimta ya. Nah kalau si istri ya lagi ya head nih gitu ya head nifas tuh sama ya jadi nggak boleh tuh istimta gitu antara pusat dan lutut gitu ya bisa watin atau bisa watin gitu ya. Nah gitu ya biwatin ya baik dengan ya wati jima sawaun kana bihailin sama saja tuh ya dengan hail ya dengan alas ya gitu ya nah, dengan dinding amla atau enggak kayak dinding langsung gitu wabika iriwatin ya atau enggak dijima gitu hai sulaha ilah yang sekiranya enggak ada dinding ya jadi kalau langsung tuh enggak kayak dinding yaitu meskipun enggak jima istimta di situ tetap haram hukumnya gitu ya. Nah itu ya nggak boleh ya jadi dia perempuan lagi head ya atau nifas itu larangan ya nggak boleh haram hukumnya. Nah walaupun antaku mubasaratu bima yang kudu minhul wudu ya dan mestilah ya atau pastilah bahwa yang terjadinya mubasarah itu yang membatalkan wudu ya itu kulit itu ya boleh. Nah dia kerugian sindual dia cara nih keluar ya daripada yang membatalkan wudu itu yang nggak batalin wudu boleh istimta di situ yaitu apa giginya dan rambutnya para tahrumul mubasaratu bihi maka nggak haram mubasarah ya bersentuhan gitu kalau giginya pegang nggak apa-apa rambutnya pegang nggak apa-apa gitu ya. Nah itu ya nah itu ya nah lagi dalam keadaan haid atau nifas. Walhasilu kesimpulannya anna badanal mar'ati ya gitu halal ghairi bin nisbati lal istimta wal mubasarati ala gitmain ya kesimpulannya bahwa badan ya seorang perempuan nih ketika dia haid yaitu dalam apa bin nisbati lal istimta yang disandarkan kepada istimta nih badan perempuan dalam keadaan haid kalau dia tuh ya dalam haid kita untuk istimta nih atau mubasarah itu terbagi dua bagian. Nah mana ahaduhuma salah satunya ma baina surah wa rukbah fayahrumu ala rajuli al mubasaratu bihi ya. Nah badan perempuan tuh kalau dalam keadaan haid pertama nggak boleh haram yaitu mubasarah persentuhan antara lutut dan ya pusatnya tuh beda ya. Nah itu haram buat orang laki-laki ya untuk mubasarah ya bersentuhan kulit pi padanya tuh ya. Nah bighairi hailin mutlaqan tanpa ada alas ya gitu nah dinding ya secara mutlak. Sawaun kana biwatin au bilamsin sama saja dengan jima atau enggak jima gitu ya dengan pegang-pegang doang gitu ya. Nah itu tetap haram artinya tidak karena tata siap apabila itu ya dengan pakai pakaian ya dinding. Bihilafil istimta bighairihima beda dengan istimta lain dari keduanya tuh ya antara ya ya dengan tadi itu bukan ya bighairihima bukan dengan wati jima atau dengan ya bersentuhan. Nah itu bighairihima seperti apa karena sering bisa watin ya seperti memandang dengan sawat fainahu la yahrumu itu enggak haram ya. Jadi kalau istri lagi haid jadi nggak boleh kita ya deketin tuh ya menyentuh kulitnya mabaina surah wa rukbah gitu antara pusat dan lutut ya mau jima atau nggak jima bersentuh ruangan ya itu tetap haram katanya kalau nggak ada ya alasan artinya ada dindingnya penghalang. Nah beda kalau bukan istimta ya gitu ya. Nah awal istimta tapi bukan dengan jalan menyentuh atau dengan jima itu dengan memandang itu boleh aja gitu sekalipun dengan syahwat itu memandangnya. Nah ya
Wa amma ma'al ha'il, adapun kalau pakai ya dinding tuh pakai penghalang, patah rumu biwatin la biwairi, maka haram ya itu dengan jima dan yang lainnya. Ya, jadi kalau perempuan lagi ya sudah jima itu Allah memang larang wala taqrabu ya, yaitu yas'aluna kanan makin kul huwa azan fa'tazinun bisa fil makin itu ya. Nama Quran tuh ya sahabat-sahabat bertanya tuh pada Rasulullah, ya Rasulullah tuh ya yas'aluna kanil makin ya Rasulullah ya itu gimana tuh tentang perempuan yang lagi gitu ya. Nah Allah jawab tuh turunin ayat itu kul huwa azan ya, katakanlah ya itu adalah darah penyakit Pak Tazilun Nisa Afil Mahid, jauhin perempuan dalam keadaan head itu ya. Katanya jadi Allah larang itu nggak boleh gitu ya. Nah wasa nihima yang kedua ya, bagian kedua nih ya, ma ada ma baina surah warokma, yaitu istimta selain daripada rusak dan lutut bisa watin dengan ya surah warokma pada yahrumu mutlaqan, itu enggak haram secara mutlak selain daripada lutut ya, pusat dan lutut lainnya ya badannya punya semua itu enggak haram maksudnya. Wa kama yahrumu ala rajuli mubasyaratu ma baina surratil haidi wa rukbatiha, sama sebagaimana haramnya orang laki-laki mubasyarah ya antara ya pusat dan lutut orang yang haid gitu. Wa kadza begitu juga yahrumu alal mar'ati wa yaha idun antuba sirahul julu bima baina surah wa rukbah. Begitu juga haram juga tuh perempuan yang dalam keadaan haid yaitu mubasyarah kepada suaminya nih laki ya bima baina surah wa rukbah, antara pusat dan lutut. Ya, tadi kan yang laki nih ya laki gitu ya main tuh ya di antara pusat dan lutut itu haram, tidak boleh gitu ya. Perempuan lagi haid, nah sekarang perempuannya nih nyamain gitu ya. Nah ya, jadi laki itu yang ya digodain gitu. Nah gitu itu tetap haram juga katanya gitu ya. Nah surat katanya fi ayyi juz'in min badanihi, dalam bagian badan mana aja tuh laki-laki itu artinya. Walau ghairu mubah baina surah wa rukbah, sekalipun bukan antara pusat dan lutut laki itu artinya gitu. Di annama muni'a min matihi ya yamna'uha antamasduhu, karena sesuatu yang dilarang untuk menyentuhnya, nah maka dilarang juga untuk ya memegangnya tuh ya. Nah gitu. Jadi apa yang dilarang untuk menyentuhnya tuh laki-laki dari badan perempuan, begitu juga perempuan dilarangnya gitu. Wala yahrumu alal haidi wan nufasai kudurul muqtada alal muqtaman ya, dan enggak haram ya buat orang yang haid nih, perempuan yang haid atau nifas yaitu hadir dalam menghadiri orang yang lagi sakarat ya. Muqtada tuh yang lagi sakarat alal muqtamadi menurut kaul yang kuat ya gitu, karena ada riwayat tuh katanya kalau orang perempuan yang haid, yang lagi haid, lagi nifas, kalau dia tuh hadir di orang lagi sakarat itu nanti malaikat nggak deket sama orang itu, jadi disuruh jauh tuh orang yang haid ya atau nifas tuh ya, karena kesian katanya mayit tuh ya, seharusnya malaikat tuh datang ya, malaikat apa tuh ya, malaikat yang mubasyarah tuh ya, yang memberikan kabar gembira gitu ya. Nah itu nanti nggak turun, tanah zalu alaihimul malaikat tuh kan ya, yang kalau ada turun ke malaikat tuh sebelum malaikat apa tuh Azrail yang mencabut roh. Nah jadi ada malaikat yang mubasyarah tuh yang kasih kabar gembira. Nah itu kalau ada orang yang haid katanya situ ya, ada orang yang nifas itu malaikatnya turun gitu ya dalam riwayat. Nah tapi di sini dikatakan tuh ya boleh, nggak haram ya orang yang haid dan nifas hadir kepada orang yang muqtadar dalam keadaan sakarat alal muqtaman khilafan lima fil umami
ya beda apa yang dijelaskan di dalam kitab Al-Ubab ya gitu Waraud dan kitab Ar-Raud ya min tahrimihi ya karena mengatakan tuh haramnya tuh ya dikada rurihi karena membuat darurat tuh kepada si muqtadar gitu ya bimtina ilmalaikati rahmah minal kuduri indahu karena tercegahnya malaikat rahmat untuk hadir kepada orang yang lagi ya apa muqtadar lagi sakarat katanya bisa babi iman dengan sebab keduanya karena ada orang yang head atau orang yang nifas jadi malaikat rahmat atau mau turun tidak turun gitu ya nah itu ya jadi ya katanya itu di dalam kitab Al-Ubab dan kitab Ar-Raud nah itu dilarang jangan ya gitu kalau orang lagi sakarat jadi yang lagi head tuh lupa lagi head atau nifas jangan hadir di situ ya nyingkirlah jauh sono gitu ya yang suci aja situ gitu ya nah itu ya kama naqalahu Suwaibi ya Anil Romli bagaimana yang dinukil oleh Imam Suwaibi dari Imam Romli nih gitu ya karena kalau di rumah tuh ada orang yang apa tuh ya yang head yang nifas gitu nah itu katanya malaikat nggak mau turunnya dianjurin kita kan ya kalau kita punya apa tuh punya junub ya itu buru-buru nah ya mandi apa gitu kalau udah apa tuh kalau junub ya juga orang junub juga nggak boleh hadir ke tempat orang apa tuh dia lagi sakarat gitu nah apalagi head junub kan lebih ringan ya apalagi head itu nifas lebih berat itu jadi suruh jangan ya sampai ya ya tercegahnya malaikat turun ya kepada orang yang lagi ya sakarat tuh karena satu kegembiraan buat orang yang sakarat tuh dengan datangnya malah malaikat ya gitu yang Allah bilang tanah jalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ya nah ya gembiralah kamu ya jadi begitu orang muqtadar tuh nah turun malaikat tuh katanya nah dia wa abshiru bil jannah malaikat itu kasih kabar gembira bilang kepada ya bulan ya nggak usah kamu khawatir jangan kamu takut jadi gembiralah kamu ya biarkan nanti kuntum tu'adun dengan surga yang kamu dijanjikan nanti bisa lihat tuh kedudukannya kan gitu karena orang yang lagi sakarat itu nanti Allah bukakan tuh ya orang perlihatkan ya amalnya kan kerjaan kita dari mulai balik sampai kita mati tuh gitu ijabalahatul hukum wa antum hina izin tanzurun tuh ya ketika itu kita lihat tuh dari nah ya dalam keadaan kita begitu nah ada malaikat yang dampingin nah kasih tahu tuh jangan kamu takut jangan kamu khawatir ya karena kamu bakal ya udah disediakan tuh surga artinya gitu ya nah gitu tuh kalau ada orang yang head sama orang yang junub atau juga yang apa nifas nah itu malaikat nggak mau hadir situ katanya ya nyingkir gak jadi gitu turun nah itu ya nah itu kasihan katanya jadi membuat ditadarurihi karena membuat darurat katanya gitu ya nah itu ya nah itu menurut ya pendapat dari pengarang kitab Al-Ubab dan kitab Ar-Raud gitu ya jadi nggak boleh nah tapi sebagian daripada ulama bilang nggak apa-apa artinya gitu ya nah gitu ya nah artinya wakada la yahrumu alal haidi ya atau hiratnya alal haidi tahirati yaktudu nahwin nazofa because ya yaktudu nahwan nazofa au agsalil haji la because lit ta'abudi nah gitu wahada begitu juga lah haram atas orang yang head nih yang udah suci ya head artinya tidak suci artinya udah bersih nih nah bikasti nahwin nazofa tapi tujuannya gitu nah enggak ya wahada begitu juga layah rumu nggak haram alal haidi atas perempuan yang head nih atau harotu yaitu bersuci artinya dia wudhu dah gitu ya taruh because di nahwin nazofa tapi niat toharohnya di sini niatnya karena untuk kebersihan gitu atau agsalil haji atau dia mandi niatnya mandi haji ya mau pakai ihram tuh ya wukuf gitu
la biqasdi ta'abbud, tapi nggak boleh dengan niat ibadat. Ya, kalau dia tuh dia toharoh umpama diuduk gitu dimandi, niatnya untuk nawaitu rafal, ada sih gitu. Nah itu nggak sah gitu, nggak boleh karena masih head gitu. Kan kalau orang head dia tetap dia harus hadir di Arafat kan. Kalau dia hadir di Arafat jadi nggak jadi apa tuh, nggak jadi haji gitu ya. Jadi boleh tuh dia mandi mau pakai pakaian ihram gitu ya. Nah, kan sunat tuh ya pakai pakaian ihram sebelumnya mandi dulu gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi niatnya kalau dia tuh masih haid, nah itu jangan niatnya ibadat ta'awun, tapi niatnya untuk ya, nazafah kebersihan. Ma'a ilmiha bil hormati serta dia tahu keharamannya. Artinya dia tahu ini nggak boleh dikerjakan. Nah itu haram katanya. Payak rumu litala ubiha, makanya litala ubiha maka haram tuh dia kerjakannya karena dianggap main-main. Ya nggak boleh. Ya, jadi orang yang lagi haid gitu, sekarang dia wudhu, nggak boleh dilihat nawaitul wudu'an gitu, nawaitul ta'arah. Ya, ada situ, nggak boleh. Ya, orang haid tuh gitu ya. Gitu ya, wallahu a'lam tersitu gitu ya. Itu saja habis masalah ya wudhu ya gitu ya dengan larangannya itu gitu. kalau suka wudhu anjuran wudhu niatnya jadi apa kalau Apanya? orang Orang haid mau tidur kan wudhu tuh mau tidur ya, udah niat kebersihan aja gitu lah. Iya, jangan niat wudhu. Kalau duduk kan ibadat. Oh gitu. Iya, kalau niat duduk kan duduk ibadat. Jadi niatnya jangan itu di mau tidur. Ya kalau umpama di mau wudhu, ya jangan niat duduk. Jadi nawaitu taharah aja. Taharah. Ya, gitu. Ya, nah kebersihan gitu. Ya. Jadi jangan niat apa tuh, jangan niat duduk. Gitu. Ya. Misalnya paslon bibayani asbabi tayammum wa surutihi wa furudihi wa mubtilatihi. Kayaknya ini pasal yaitu menjelaskan dengan sebab-sebab tayammum dan syarat-syaratnya serta ya rukunnya dan yang membatalkannya. Ya, bisa ada pasal itu ya, pasal wa in nama asbabut ya wa in nama asbabut tayammumi marad waqad duma inwatiya junwa gharan li'ajin muhtarimina wa ghairuhu min tarki sholati jalla wujruhu ya. Wa in nama asbabu tayammumi maradun ya, hanya saja penyebab ya boleh tayamum satu karena sakit ya, orang sakit boleh tayamum dan ya. Nah kemudian yang kedua wafat lumain, yaitu nggak ada air, boleh kita tayamum. Dan cari sono kemari nggak ada air, nah gitu ya. Nah ya kalau masih ada air nggak boleh tayamum, gitu ya. Gitu orang ya banyak air, ya gitu. Ya, banyak air tuh koparan ya, kagak ada sumur power listrik mati kan nggak bisa naik tuh sumur. Nah ya kan gitu, tapi ada aqua kan. Bulan ada aqua yang biasa tuh ada, punya duit juga ada kan gitu. Ya nggak boleh tayamum, kan listrik mati nih dari pagi sampai sore. Ya masih bayang lokal nggak ada. Kan sekarang dulu sumurnya nimba. Ya kalau sih sumurnya nimba kan gampang. Ya nggak pakai nunggu apa rumah listrik mati juga nggak dulu kan. Ya nimba, kan bisa diambil. Sekarang sumurnya sejempol kaki. Ya, sumur jempol kaki. Ya nggak ada orang cebur sumur. Iya. Dulu kan banyak orang cebur sumur. Ya lagi matung layangan tuh cebur sumur. Ya jalan ya nggak tahu peleset cebur sumur. Sekarang sih ya jempol kaki. Paling gede sih apa selengan tangan gitu ya, agak yang kecebur ya gitu. Nah karena komoditas itu mati, nggak bisa diangkat tuh air, nggak bisa, nggak ada lah gitu ya. Tapi di warung banyak air ya banyak gitu, tetap aja nggak boleh tayamum. Kenapa? Punya duit ya buat belinya, kecuali nggak punya duit gitu
ya. Ya, Harus minjem nih. Hah? Harus minjem. Ya minjem, kalau lu minta sama tetangga gitu, ya. Nah, ini sama tetangga bisa begitu, ya ada air kan gitu, nanyain, gitu, makanya mati juga nggak ada sama-sama udah nggak ada, ya tapi dia punya gua. Nggak minjem buat beli maksudnya gitu. Ya, lu minjem juga nggak ini wah, nggak ada beli pas-pasan, nah ini hasil duit aja dah beli, wah, ada duit tuh, kan gitu, ya. Bisa. Hah? Iya, gitu kan, ya, gitu. Tetap ya nggak boleh tayamum aja, gitu, ya. Nah itu ya. Nah, terus yang ketiga wahtiyajun, ya. Nah ya, wahtiyajun wakarada kita apa liatin ya. Nah, dan kebutuhan dengan tujuan ya kehausan daripada binatang yang muhtaram, muhtaraminatu. Ya, binatang yang muhtaram, binatang yang dihormatin, ya, pakai luhu dan yang lainnya, ya. Nah, ya binatang yang dihormatin tuh, ya seperti kambing, sapi gitu, ya. Nah kalau babi enggak, gitu, ya. Nah kalau anjing masih, gitu, ya. Nah, ya. Jadi kalau ada binatang yang apa kehausan nih, ini ada air, kalau kita pakai buat tayamum, nanti buat apa tuh kambing mau minum nggak ada tuh air. Nah nyari kita boleh tayamum, air sediain buat itu buat kambing atau sapi ya mau minum. Nah gitu ya. Nah itu binatang yang muhtaram katanya, ya. Nah luhu selain daripada yang muhtaram yaitu ghair muhtaram, ya binatang yang ghair muhtaram yaitu ya seperti apa ya tarki sholat, ya orang yang ninggalin sholat. Yang ninggalin sholat tuh berarti itu termasuk orang yang ghair muhtaram, ya yang nggak mau sholat, ya gitu. Ya ada orang nggak mau sholat tuh dia lagi kausan minum aja, yang dikasih minum itu, ya. Nah, ya itu kenapa ghair muhtaram tuh, ya. Nah gitu ya, yang nggak dihormatin gitu, ya. Ghair muhtaram tuh, ya. Nah gitu ya, jalla widruhu, ya, karena yang tariku sholat itu termasuk besar dipunya dosanya, gitu, ya. Nah, ini nggak dihormatin, ini yang nggak sholat tuh. Masuk non muslim tuh. Nah, iya, masuk itu kafir tuh. Nah, iya kafir juga, ya. Nah, jalla widruhu, nah tulisannya tuh harbiyun, ya, kemudian kafir harbi itu enggak dihormatin termasuk, gitu, ya. Kafir harbi dia lagi kausan, ini lah udah, gitu ya. Wa murtadun, orang murtad, ya, yang nggak termasuk apa, nggak dihormatin tuh, ya, yang tadinya Islam, ya, dipindah, ya, agamanya, ya, tidak percaya, ya, dengan agama Islam gitu, ya. Nah, ya, tidak percaya dengan Nabi Muhammad, kan gitu, ya itu kan termasuk murtad, kan gitu. Itu yang begitu di kausan ya, begini aja. Ada air nih, kita mau wudhu, dia lagi haus ya, ini aja, yang kasih, gitu. Ya. Nah, waza di muhsanun, ya, dan juga orang yang zina muhsan. Zina muhsan itu ghairu muhtaram, ya, zina muhsan artinya orang yang udah pernah nikah sah dia berzina. Nah itu ya, baik laki perempuan, ya. Nah termasuk lo zina muhsan. Nah itu yang itu nggak dihormatin, karena apa, dia harus dihukum mati kan, rajam gitu, ya. Allah bilang wala ta'khudhu rahfatan, jangan kamu ambil kasihan gitu kepada orang yang lagi dirajam tuh, di kausan, di ngapa, kasih minum jangan gitu, ya. Nah ya, indirun, ya, kemudian babi itu, ya, termasuk yang enggak dihormatin. Wakal bola akurin bayinu, dan anjing, ya, yang anjing gila. Kalau anjing yang biasa aja sih enggak tuh, ya. Yang anjing gila, ini gila tuh termasuk tadi hormatin, ya, boleh dibunuh kan gitu, ya. Nah itu ya, anjing gila, anjing yang biasa dihormatin, ya. Nah di kausan apa kasih makan gitu, ya. Nah gitu ya. Nah itu termasuk yang, ya, tidak dihormatin tuh, gitu, ya. Jadi penyebab daripada
ya apa nih ya tayamum. Nah itu tuh ya ada 3 tuh ya. Pertama sakit, yang kedua tidak ada air, yang kedua tidak ada air, yang ketiga karena ya untuk ya kehausan binatang yang dihormati gitu ya. Karena boleh kita tayamum karena air buat binatang yang kita hormatin ya. Nah kalau binatang yang tak dihormatin ya itulah tadi itu ada 6 gitu. Tarikus sholat ya, orang kafir harbi, orang murtad ya, zina muhsan, nah ya babi dan anjing ya gila itu tuh ya. Itu termasuk muhtaram gitu ya. Nah itu ya. Paslon bibayani asbabi tayamum wa surutihi wa furudihi wa mubtilatihi. Ini pasal menjelaskan tentang sebab-sebab tayamum, syarat-syarat tayamum dan rukun tayamum dan yang membatalkannya. Wa in nama asbabu, hanya saja penyebab ya jawaz tayamumi, penyebab boleh tayamum salah satu. Itu ada 3. Wa addaha sahibut tirazil mazhabi sab'a ya asab'atu, dan menghitungnya sahibut tirazil mazhab ya sebagian daripada mazhab nih mengatakan itu sab'atan, itu ada 7. Wa nazamuha fi qaulihi, dia membuat nazam dalam perkataannya ya sa'ili asbabahil tayammumi hiya sab'atun bisama iha tartahu Fakdun wa khawfuhun hajatun idlaluhu maradun yasukku ya jabiratun wajarahu gitu ya. Ya sa'ili asbabahil tayamum, orang yang bertanya ya kepadaku sebab-sebab boleh tayamum apaan tuh? Iya sab'atun, yaitu ada 7 yang menyebabkan boleh tayamum 7, ada di atas 3 gitu ya. Nah ya bisa ihatarlahu, dengan kamu mendengarinya ini kamu bakal ya senang gitu. Nah pertama fakdun, nggak ada air. Wahaupun ya, yang kedua karena takut ada air tapi di tempat air banyak binatang buas gitu ya. Takut kan. Hajatun, kedua hajat ya. Ketiga hajat tuh tadi buat minum binatang yang dihormat. Nah idlaluhu, dan yang keempatnya ya idlal, tersesat dia tahu kemana jalan gitu, nyari air nggak tahu. Nah ya boleh tayamum. Maradun, kemudian yang kelima ya marid sakit gitu ya, suku ya gitu ya, nyakit yang menyulitkan ya. Keenam, nah ya jabiratun, yang keenam ya jabiratun tadi 5 tuh ya. 5 marid yang ya yang menyulitkan, nyakit artinya sakit yang yang banget dah ya, sakit itu bukan sakit ringan ya. Nah ya suku tuh jabiratun, kemudian boleh tayamum karena ada perban ya, karena kita diperban tuh. Nah itu boleh tayamum ya, karena luka ya atau patah tulang kan gitu ya. Nah boleh tayamum tuh. Wajarahun, atau luka gitu ya. Nah artinya jadi di penyebabnya artinya ada 7. Nah di atas tadi singkat tadi itu ada 3 begitu, udah masuk lah semua itu katanya. Wa addaha Syekhul Islam fi tahlilihi ahadan wa isrina ya. Uang ya, dan telah menghitungnya Syekhul Islam Zakaria Ansari ini, Imam Zakaria Ansari fi tahlilihi, di dalam kitab tahlilnya yaitu ada 21 ya, banyak lagi tadi 7 ini 21 katanya. Nah wa kulluha tarji'u ila sababin wahidin, tapi 21 itu semua kembali kepada sebab yang satu gitu. Wa huwal ajzu, yaitu lemah gitu ya. Anistikmali ma'i kisan ausalan, yaitu ya nggak mampu, nggak bisa menggunakan air secara hissi ya, secara zahir
atau secara syar'i syara. Jadi menurut sisi ya zahir ya nggak bisa gunain air karena sakit, luka, ada korban kan gitu. Itu secara isi. Nah ya syara'an atau secara syara tuh ya karena sakit kan gitu ya kagak ada air. Nah itu kan syara namanya ya gitu. Nah itu ya. Wal asbabul ladzi dzakaruha asbabun lidzalika sabab intaha. Dan asbab-asbab yang mereka sebutkan tadi itu adalah sebab yang demikian itu sebab. Jadi sebab-sebab yang ada pada sebab tadi gitu. Jadi kalau dikumpulin cuman 3 gitu. Ya. Wa huwa ya intaha bajuri ya intaha selesai itu perkataan daripada ya Imam Zakaria Al-Ansari ini ya dijelaskan dalam kitab Al-Bajuri gitu. Ahaduha uzrun syar'iyyun. Pertama boleh tayamum karena uzur syar'i gitu ya. Wa huwa yaitu uzur syar'i maradun sakit. Ya, itu sakit nih. Ya, mesti sholat. Ya, nggak boleh kena air. Ya, kalau kita pakai air juga bisa jadi sakitnya lama baiknya atau badan kita jadi rusak. Nah, itu namanya kan syar'i. Boleh itu gitu. Air kusulhu artinya bakal datang penyakit. Au ziyadatuhu atau tambah sakit. Au ubatihi atau lama baiknya, lambat baiknya. Au sayyidun fahisun atau menjadi buruk jelek ya atas kulit kita tuh yang jelas ya yang tadinya kulit itu putih begitu dia uduk jadi hitam gitu ya. Nah itu ya fahisin fi udwin zahirin pada anggota yang zahir. Wikilapil yasiri beda kalau sedikit gitu ya. Gitu ya. Buruknya tuh kakoli risau sawadi seperti sedikit jadi hitam ya. Itu nggak apa-apa, nggak boleh tayamum. Ini bantu kalau kita tayamum nih ya badan kita mau panas tayamum juga. Nah kemudian jadi pada hitam gitu ya. Nah kalau hitamnya dikit sih cuman ya itu nggak boleh tayamum, tetap pakai air gitu ya. Gitu ya. Ya kakoli risawati bihilafil pakisi fi udwin batinin beda dengan buruk yang ya sangat tuh pada anggota batin ya pala asal lidzalika maka enggak ada pengaruh gitu ya. Wa biru mayubdu indal mihnati yang dikatakan tuh anggota zahir yaitu anggota yang nampak, yang kelihatan indal mihnati ketika dia lagi kerja. Ya, kalau lagi kerja tuh yang kelihatan itu namanya anggota zahir. Gitu. Ya, seperti apa? Kal wajhi wal yadaini. Ya, seperti muka dan dua tangan. Kan orang kalau lagi kerja kan mukanya boleh kelihatan muka. Ya. Ya, kita tangannya kan gitu. Hanya kalau kita nih macam Imam Syafi'i perempuan yang kerja tuh ya sebagai ya pekerja, nah boleh dia nggak nutup aurat tuh bagian atraf gitu ya indah mihnah tuh ya waktu dia kerja ya baik kerja di restoran ya di rumah di dapur ya mana tuh di kantor di mana kan gitu ya jadi boleh tuh pakai baju lengan pendek segini ya kan itu ya rok di bawah ya tengah betis ya di bawah dengkul nggak betis gitu nih atas nggak pakai ya tutup kepala tuh nggak pakai jilbab boleh nggak haram tuh imam tapi itu perempuan yang yang kerja ya yang punya profesi gitu ya itu nah yang enggak sih tuh gitu ya kerja nggak mampu gitu. Kan gitu. Nah kalau dikerja begitu ketutup malu kan jadi ribet ya di mau warung, di mau jalan begitu ya kan gitu. Ini bolehin apalagi yang di restoran kan
Nah iya dipakai itu, nah keinjak kakinya tumpah. Oh, itu lagi. Hah? Dia masak gimana? Nah iya masak di kompor bisa-bisa kesundut, bakar kan repot. Itu, iya. Olahragawan termasuk kan? Hah? Dia profesinya olahragawan. Atlet. Olahraga apa? Yang perempuan olahraga gitu. Ya olahraga. Atlet. Atlet. Nah, dia kan bukannya ini ya, memang dia profesi. Dia jadi profesi. Ya kalau emang ya, tapi ini kan profesinya kan bukan itu ada mau ya buka aurat gitu. Iya. Gitu. Nah gitu, itu nggak masuk gitu. Nggak masuk ya? Nggak masuk, ya kalau olahragawan gitu. Iya. Oh nggak masuk. Ini kan yang kerja di apa di rumah. Iya, di kantoran, di apa di rumah kan gitu, iya. Pabrik. Iya, ini pabrik kalau di dapur lah, yang bagian-bagian dapur tuh masak apa, itu nyemik, nah, iya, gitu, pelayan-pelayan tuh, nah gitu, ya kalau dia pakai rombong-rombong gitu, pakai jilbab gitu, ya, pakai jilbab gitu lagi goreng kan, jilbabnya campur api. Pakai cadar lagi. Pakai cadar. Kita ada. Jadi pelayan boleh nggak pakai cadar? Ya boleh. Nah, ibu kan alatnya kagak. Gak apa-apa pakai. Gitu, iya. Ya alam gitu. Hanya kalau sapi itu gitu ya. Hanya itu muka tuh nggak perlu pakai cadar enggak gitu. Iya. Kan kalau jangan pakai cadar takut jadi fitnah. Iya, takut fitnah tuh perempuan. Cakepan orang. Iya, bukan cakep banget, diuber-uber mulu laki, laki berubah gitu. Nah, yang begitu boleh pakai cadar. Nah, sekarang ya, siapa yang mau berubah? Ya iya, siapa yang mau berubah? Gitu. Nah, agak dah, kan gitu. Ya, pakai cadar masa apaan? Gitu. Ini mah cantik sendiri. Cadar cantik sendiri. Kalau buat itu aja, kalau buat tutup kejelekannya. Jelek itu padahal jadi kalau orang mau gitu, nah nyatanya seperti itu nggak apa jelek, nah berarti kan ini nipu. Ini nipu ya benar. Nipu nggak boleh, ya gitu ditutupin gitu pakai gitu tuh kan muatannya ruangan, nah ketahuan, ya ketahuan ya suing, gitu, ya kan nipu. Oh, klik, ya, mau orang demen kan wah ya cakep nih, kan gitu, ya, tahu dulu, ya, tuwing gitu, ya kan nipu, gitu, ya, nah ini jangan boleh, ya, gitu, ya kelihatan, ya dalam lamaran aja boleh ngeliat muka dan telapak tangan kan, ya, lamarannya boleh telapak tangannya, lihat, gitu, ya, nah, itu. Ya itu kan zaman dulu, ya yang pakai cadar ngaco apa, ya yang perempuan masih jarang, gitu, ya ini nggak boleh kelihatan dikit tuh laki-laki diuber-uber, gitu, sekarang udah ngambek, gitu, iya, gitu, yang nggak pakai cadar aja banyak banget, ngambek, itu, ya, gitu, itu. Itu kan ditutup itu kalau jadi fitnah gitu ya takut ya gitu nah agak sih ya gitu ya mau dipasang banyak banget Ngabrak. nabrak gitu ya sekarang orang nggak heran lagi gitu ya ke zaman dulu orang paling lancok kan sih yang lancok kenapa perempuannya jarang gitu jadi pengen ngeliat perempuan nencongin dia gitu, itu malam sih, bisa begitu, duduk aja depan pintu, lewat, lewat, gitu, bukan laki dicari-cari gitu, sekarang dia perempuannya jadi, banyak, Udah gelitan nih. gitu. Lain gitu. Udah genteng kira gua. Ya genteng kira gua. Ya, dengan susahnya. Nah, artinya
itu penyebabnya katanya tuh ya. Nah ya gitu ya. Jadi ya wal asbabul lati zakaruha asbabun lidzalika sabab intaha majuri itu ya. Nah jadi pertama adalah uzrun syar'iun yaitu maradun untuk sakit ya, aibusuluhu yaitu dapat penyakit, atau ziyadatuhu atau tambah sakit, atau lama baik, atau jadi ya apa buruk lo pada anggota zahir. Nah bihilafil yasir beda kalau buruknya itu sedikit ya, seperti kafali yusawadi sedikit hitam. Nah bihilafil pahisi beda kalau emang banget tuh ininya tuh rusaknya tuh udwin batinin pada anggota batin para asarolidalika itu enggak pengaruh. Wazohiru yang dikatakan anggota zohir mayudu indal mihna, yaitu anggota yang kelihatan ketika dia kerja ya, kalau wajhi waliyatin seperti muka dan tangan tuh dua tangan. Wal batin yang namanya batin bihilaf bihi, yaitu kebalikannya selain dari itu dah ya, selain daripada ya nah apa tuh muka dan tangan itu ya, itu namanya anggota batin yang tertutup itu ya. Waya tamidu bidzalika qaulul tabibil adli ya, tabibil adli yang dipegangin yang demikian itu perkataan dokter yang adil gitu, fil riwayati dalam riwayat. Jadi bagaimana kata dokter nih, tapi dokternya yang adil gitu. Nah wayak malu bihir patihi, dan dia kerja dengan ya kerjaannya nih. In kana arifan pitibi, kalau orang itu dokter itu benar-benar arif di dalam tim ya kesehatan do ya kedokteran. La yatajarrib la bitajribatihi, tapi nggak boleh karena lagi latihan. Kalau praktek gitu nggak boleh didengerin begitu. Ini dokter praktek nih, bilangin wah lu mesti tayamum nih, kalau nggak tayamum bakal jadi gini-gini gitu. Nah dia lagi praktek ya, praktek jangan dengerin, dokter praktek gitu ya. Nah itu ya. Nah kita dibati alama qalahu Romli, atas apa yang dikatakan oleh Imam Romli. Wa qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar yuk malu bita dibatihi. Kata Ibnu Hajar ya juga terima kalau biar kata itu dokternya dokter praktek. Kata Ibnu Hajar nih ya, khususan maaf takdir tabibi, lebih-lebih kalau nggak ada dokter ya, dokter ahli nggak ada dokter praktek, ya udah gitu. Juga bimahalin pada satu tempat ya ibu tolakul mak minhu, yaitu pada satu tempat yang wajib kita cari air gitu ya. Jadi satu tempat nih kita wajib cari air kan nggak ada air. Nah kan ya kita wajib cari air ya, kalau belum cari kan nggak boleh tayamum. Nah kemudian kata dokter nih, dia lagi dokter praktek ya, udah tayamum aja. Kalau lu pakai air nih dalam cuaca panas atau yang begini, ntar badan lu jadi badan hitam, muka hitam gitu ya. Itu kata dokter ya praktek gitu. Nggak apa-apa kata Ibnu Hajar terima gitu. Nanti kata Imam Romli jangan, nanti aja lagi praktek gitu ya. Nah ya wasaniha, dan yang keduanya nih ya, yang boleh kita tayamum uzrun hisiyun, yaitu uzur secara hisi gitu ya. Ah ya secara zahir. Wa huwa nau'ani, yaitu dua macam. Al awalu faqdumain, pertama nggak ada air. Hakikatan secara hakiki ya, artinya memang tuh tempat emang nggak ada air lah ya, kayak gunung lah gitu ya. Nah gitu ya. Bisa parin itu dalam perjalanan, au hadorin atau enggak musafir. Bi ayat karena ada mangmai, yaitu dia yakin enggak ada air haulahu sekitarnya. Au jawaza wujuduhu ya, atau juga kemungkinan adanya air wa talabuhu ala qadri wasihi,
dan dia itu mencarinya atas kadar kemampuannya. Malam yajidhu, dia nggak dapetin air tuh. Au khofa bi talabihi ala nafsihi, atau dia takut kalau dia cari itu air takut sama dirinya, ya gitu. Kenapa? Dirinya ntar ada binatang buas, ya ada orang yang jahat kan gitu, ya. Au malihi, atau ditakut dari hartanya, dia pergi nyari air nih, ntar hartanya jadi hilang gitu, ya. Nah, boleh itu dia tuh nggak cari air lah, dia jagain hartanya. Tahu cari air, ya, tahu duitnya hilang orang bawa, kan gitu ya. Ya boleh jagain dah gitu ya. Li lain kalau lah sekalipun tuh hartanya cuma dikit, ya ambillah lagi dikit ya. Jadi kalau dikit emang gitu, kita kan kalau dikit dijagain dah. Iya, baik agak gitu. Ini kalau tuh, au ikhtisasihi, atau kekhususannya, ya kama kayak, ya ikhtisasi kama siyatihi gitu, ya. Nah, atau kekhususannya tuh dia harus nyari, ya kama siyatihi, ya seperti dia buat binatang tuh masih ya binatang ternak itu gitu. Au in kita ini ada rupihi, atau dia itu terputus ya dari temennya nih. Kalau dikumpul nyari air dulu ketinggalan sama temen gitu, ya bisa ditinggal gitu ya. Au buru juwatin, atau juga habis waktu ya. Kalau nyari itu habis waktu gitu. Nah itu namanya huzur hissi gitu ya, secara zahir. Kalau tadi huzur syar'i gitu ya. Wasani faqdumain hukman, yang kedua yaitu ketiadaan air secara hukum. Wa huwa ya ma iza wajadahu, yaitu apabila dia dapatin itu air, walakin kana lahu, akan tetapi bagi air itu ihtiyajun, yaitu ada kebutuhan, wa qaradun, atau ada kepentingan. Apa tuh? Li'atsihi, karena kehausannya. Dia tuh kehausan dia, jadi ini air ada tapi butuh, karena buat apa? Ya buat dia, kalau dipakai wudhu mau minum tak? Nah gitu ya. Nah itu ya. Au akhirofihi, atau hausnya temennya, kita minum tak, temen gue bisa kehausannya. Au dabatihi, atau binatangnya tuh, kendaraannya ya gitu. Ini air ada ya, kalau dipakai waktu itu habis, kan mobil udah nggak ada airnya, panas gitu ya. Tuh ya dapat tuh ya, entah mobil, kendaraan atau binatang tuh gitu ya. Au atsin muhtarimina, ya, atau ausnya binatang yang kita hormatinya, minal hayawan. Wa ma yahrumu qatluhu, yang dikatakan binatang muhtaram yang nggak boleh kita bunuhnya. Itu binatang nggak boleh bunuh ya. Sawaun bidzalika, ya bidzalika al-aksi fi yaumihi au fi ma ba'dahu, sama saja tuh dia itu aus pada hari itu atau sesudahnya. Qabla usulihi ila ma'in akhar, sebelum dia dapatnya tuh ya air yang lain itu ya. Jadi untuk kepentingan hausnya binatang itu yang dihormati. Wafi Idahin Nawawi, di dalam kitab Idah ya, karangan Imam Nawawi, qala ashabuna, kata Imam Nawawi, berkata sahabat kita nih, wa yahrumu alaihi wudu fi hadhil hal, maka haram dia wudu dalam keadaan seperti ini. Li'anna hurmatan nafsi akidun, karena kehormatan ya nyawa itu adalah lebih kuat ya gitu. Wala budda lisarab, wala badala lisarabi, ya nggak ada gantinya daripada yang diminumnya tuh. Walil wudu'i badalun, sedangkan kalau wudu ada gantinya apa? Wa tayamum gitu. Jadi ini air ada, tapi ada kepentingan buat
minum gitu. Nah kalau dipakai buat duduk habis kan gitu. Nah sedangkan untuk kebutuhan minum ini lebih penting dibanding daripada kebutuhan untuk duduk. Karena kalau kebutuhan buat minum nggak bisa diganti dengan yang lain kan. Orang kalau haus bisa diganti apa? Kita nggak ada kan bukan air. Begitu kalau lapar bisa diganti dengan minum. Iya orang kan lapar nih, kasih minum, ya bisa bertahan kan. Tapi kalau dia apa? Dia haus, mau kasih makan, dia bikin haus gitu, ya. Ini kasih kikil. Bikin seret. Ini haus nih kasih kikil. Haus kasih kikil. Iya, enak, gitu ya. Nah, wala muda disalon, ya gitu, ya. Nah, walil wudu'i badalun, sedang kalau wudu ada gantinya, yaitu tayamum. Wal ghuslu anil janabah, ya, dan juga mandi junub, ya, itu bisa juga ada gantinya kan. Nggak mandi, ya tayamum, gitu. Anil haid itu juga. Maka ini hima kalau wudu'i sama keduanya itu mandi junub dan haid sama seperti wudu bima zakarnahu yang apa kami sebutkan. Masawaun kana muhtaju al-adju sama saja tuh ya kebutuhan itu al-adsa ya yaitu ya acara fikih al-mukhalidi lahu itu baik itu kebutuhannya tuh ya untuk ya lil acara fikih karena kehausan temannya al-mukhalidi lahu yang ada sama dia au lahidan minal qafilati atau salah satu daripada gabilah ya wa huwal musafiru itu orang yang musafir. Jadi baik sama teman kita yang ada sama kita dia haus, nah itu kita utamakan buat dia minum daripada wudu. Atau juga dalam rombongan kafilah ada di antara kafilah itu yang kehausan gitu ya. Nah, warabbu bi fathir ra wa sukunil kaf. Arabbu dengan patah roknya dan sukun kafnya. Rabbu jamak raqibun, itu jamak daripada raqibun. Kasubin sama seperti subin jamak sohibun. Intaha gitu ya tersebut. Wa minal fadlil hukmi aidon suratani ini ya. Wa minal fadli atau aja dulu saya Betul. ya, untuk dibagi.